Yono. Kalau Presiden, upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan, Senior Fellow CSS, Philip Vermonte. Malam, Bung Philip. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Malam, Bung Jarod. Sebelah kiri saya ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Habib, selamat malam. Dan ada anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak Syarif Hasan. Malam, Pak Syarif. Ya. Saya akan mulai dari Habib. Klub Presiden, ide Pak Prabowo atau ide dari Pak Jokowi sebetulnya? Saya masuk Gerindra itu 2009, Pak. Sejak saat itu saya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo dan hal ini seingat saya sering didiskusikan. Jadi sebagai pemimpin ya yang disampaikan beliau adalah harus mengakomodir juga para presiden sebelumnya yang pernah menjabat. Jadi ini jelas bukan ide instan, bukan yang ide instan disampaikan baru-baru ini saja. Saya seingat saya ya berkali-kali lah, beberapa kali mendengar ide ini. Nah konteksnya apa? Ada dua hal ya, sosok orang yang pernah menjabat sebagai presiden sebelumnya. Pertama kapasitas, ya tentu kapasitas kan. Kalau kita ingin mengkonfirmasi misalnya kebijakan-kebijakan yang sudah berproses sejak masa lalu, mau kita teruskan, tempat mengkonfirmasi kemana paling pas. Orang yang dahulu menelurkan kebijakan tersebut. Oke. Kan semua presiden tentu punya capaian, punya legacy masing-masing yang baik, amat baik harus dilanjutkan. Yang kedua, kalau yang saya tangkap dari diskusi saya dengan Pak Prabowo adalah dalam konteks juga representasi. Ya, dalam konteks politik representasi, karena memang harus diakui kan tokoh-tokoh tersebut di belakangnya tentu ada warga negara Indonesia yang menjadi pengikutnya. Jadi tidak sekedar representasi itu secara formal, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis lewat lembaga formal, misalnya DPR, lewat fraksi-fraksi, tidak sekedar itu. Mungkin supaya lebih kaya yang namanya pemenuhan unsur representasi itu juga mendengar presiden-presiden sebelumnya yang pernah menjabat. Ini yang saya tangkap dari kalau kami mendapatkan taklimat atau kami sempat berdiskusi di ruang kecil dengan Pak Prabowo gitu. Oke, jadi ide pure dari Pak Prabowo yang tujuannya adalah mengumpulkan dari mantan-mantan presiden. Ya. Format lembaganya akan jadi seperti apa? Kalau format belum pernah dibicarakan secara detail, tapi secara substansi adalah bagaimana memang memberikan tempat yang memang spesial untuk presiden-presiden terdahulu ya, untuk lebih leluasa memberikan sumbang saran ya, memberikan masukan-masukan terhadap presiden yang sedang menjabat. Oke, baik. Mas Jarod, di tengah rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati muncul gagasan Presiden Club, meskipun Habib mengatakan sudah lama itu muncul. Apakah ini memang strategi untuk juga merekatkan kembali Pak Jokowi dengan Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya pribadi melihatnya, tadi yang pertama, ini betul-betul murni dari Pak Prabowo atau keinginan Pak Jokowi untuk meneruskan kekuasaannya. Karena Pak Jokowi kan di awal mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden, kan gitu ya. Kemudian supaya ada formalitas ya, maka dibentuklah semacam Presiden Club ini. Bahkan Pak Jokowi juga sampaikan kalau perlu 2 hari sekali beliau ketemu. Saya ingin menyampaikan begini, Presiden Republik Indonesia itu posisinya sangat kuat. Kita menganut sistem presidensial, di mana presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi dia juga sebagai kepala negara. Presiden adalah Panglima TNI, presiden atasan langsung dari Kapolri. Presiden mempunyai pembantu yang cukup banyak dan mumpuni. Beliau mempunyai pembantu yang bisa memberikan nasihat di dalam forum One Team Press. Nah, maka kita berharap bahwa Tim Press ke depan itu harus diisi oleh tokoh-tokoh yang betul-betul sosok negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya Mas Jarod mau mengatakan klub presiden nggak perlu? Belum seperti itu. Kemudian presiden itu juga dibantu oleh 34 kementerian. Jadi sangat kuat.
dan mempunyai hak prerogatif. Oleh sebab itu, kami menghargai, ya, menghormati usul ini. Tapi mari kita kaji secara mendalam. Tadi Bang Habib menyampaikan formatnya seperti apa. Ya, belum ketemu. Tetapi sebagai presiden yang mempunyai hak prerogatif, Pak Prabowo kan bisa setiap saat bertemu dengan siapapun juga. Ketemu Bu Mega belum ketemu sampai sekarang? Belum, tapi pada suatu ketika nanti kan pasti ketemu. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa dialah yang sebetulnya presiden yang terpilih dan nanti akan mengucapkan sumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat supaya tidak ada kesan selalu dibawa bayang-bayang Pak Jokowi. Emang sekarang ada? Kalau melihat seperti ini kan masih dibawa bayang-bayang. Apalagi kalau ide ini memang hanya untuk mengakomodasi supaya Pak Jokowi itu bisa terus mengontrol, bisa terus gimana Anda bisa punya keyakinan Pak Jokowi dengan ide Presiden Club, Pak Jokowi akan mengontrol pemerintahan baru Pak Prabowo? Minimal cawe-cawe di situ. Padahal di situ kan sudah ada representasi dari Pak Jokowi, ada Pak Mas Gibran di situ. Mungkin untuk memperkuat posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden kan gitu ya, misalnya ya, supaya betul-betul suaranya itu didengar oleh Pak Prabowo. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang kuat, yang otonom, yang mempunyai hak prerogatif yang kuat. Baik, Bung Philip. Jadi kalau dari analisis Mas Jarod, apakah memang mungkin Presiden Club ini memang sebagai sarana Pak Jokowi untuk tadi cawe-cawe atau seperti apa Anda lihat? Tadi di klip yang diputar ada ucapan menarik sebenarnya dari Pak Presiden ya Jokowi bahwa kalau dimintai nasihat boleh memberi nasihat, kalau tidak diam. Berarti diam, harus cawe-cawe. Nggak boleh cawe-cawe kan gitu. Nah, kalau prinsip itu yang dipegang, menurut saya apapun namanya, presidensial club atau apa, itu mungkin lebih banyak makna simbolisnya. Simbolik. Ya, dan memang kalau di Indonesia ini kan politik lebih banyak dijalankan berdasarkan kompromi elit. Mas Budiman masih ingat tahun 98, 97, pertemuan di Ciganjur. Sedang masa peralihan kekuasaan dan lain-lain, situasi tidak menentu, lalu elit kita 5 orang ketemu di Ciganjur. Soal selesai. Jadi bahwa memang masih ada mungkin karena karakter masyarakat yang masih patrimonial. Sehingga pucuk pimpinan itu memegang peranan penting dalam membentuk kesepakatan elit. Apakah itu baik untuk demokrasi kita bicarakan lain soal gitu ya. Tetapi bahwa ada usaha-usaha membentuk semacam ini saya kira mungkin meniru pengalaman beberapa negara ya. Terutama Amerika Serikat. Itu kan ada semacam presidential club di mana mantan presiden sering berkumpul atas request dari presiden yang sedang berkuasa. Tetapi kalau kita lihat umumnya mereka itu tidak dalam konteks kebijakan-kebijakan yang sehari-hari gitu. Mungkin misalnya mereka berkumpul ketika ada bencana alam. Bahkan mereka dulu pernah Bill Clinton sama Bush senior datang ke Indonesia saat tsunami. Dianggap sebagai utusan Presiden Amerika Serikat gitu. Karena memang yang mau ditunjukkan adalah mereka adalah solidarity maker. Bukan kingmaker lagi gitu, karena mereka umumnya menghindari presiden-presiden terdahulu itu mengomentari pemerintah yang sedang berkuasa atau cawe-cawe dan lain-lain karena prinsipnya adalah ketika selesai masa jabatan selesai. Kecuali diminta dan ini mungkin kalau itu yang bisa dijalankan menurut saya baik-baik aja. Baik-baik saja. Bahwa mantan presiden ini tetap dimintai pendapat. Punya kontribusi ya. Tapi ada masalah di sini. Yaitu bahwa sebagian besar presiden kita masih aktif melalui partai politik. Itu ketua umum partai semua ya? Dan itu yang mungkin membuat komplikasi. Masalah bukan tapi lebih complicated. Lebih complicated. Jadi apa sih tantangan yang bakal dan akan menjadi kendala agar Presiden Club ini bisa terbentuk? Kita bahas setelah jeda berikut ini.